Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeffrey Priyanto Amung, NIM saya 2012-0140. Saya adalah mahasiswa dari Stikom Uyelindo Kupang, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Di dalam video ini kita akan membahas analisis interface, usability, dan user experience di dalam konteks HCI atau yang biasa disebut dengan Human Computer Interaction. Di dalam video ini, saya akan membahas analisis website dari Facebook. Yang pertama di sini, Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat, yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Hingga September 2012, Facebook memiliki lebih dari 1 miliar pengguna yang aktif. Lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Di sini, pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama. Diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah, maupun perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti rekan kerja atau teman dekat. Kita masuk ke menu utama. Facebook termasuk situs sosial media yang bisa dibilang paling ramai digunakan. Dengan kata lain, memiliki pengguna yang sangat banyak dari berbagai negara. Tentu hal ini tidaklah mudah untuk dicapai apabila setiap penggunanya kesulitan memahami tampilan tatap muka situsnya. Akan tetapi tampilan tatap muka terkadang jarang menjadi sorotan utama. Tapi secara tidak sadar, kenyamanan dalam menggunakan sebuah aplikasi itu sangat berpengaruh dari yang namanya user interface. Facebook mungkin bisa dikatakan memiliki tampilan tatap muka yang mudah dimengerti oleh semua penggunanya. Walaupun tidak setiap orang memahami atau bahkan sampai menghafal setiap sudut tampilan tatap muka pada situs sosial media ini. User interface terbaru Facebook menggunakan warna latar cerah dan terkesan lebih bersih. Desain halaman juga berbeda dengan versi sebelumnya. Sedikit perlu melakukan adaptasi penyesuaian, tetapi ini tidaklah sulit bagi kita yang sudah lama menggunakan Facebook. Khusus bagi kita pengguna setia Facebook yang suka menjelajahi dunia maya pada malam hari, mungkin opsi perubahan warna background menjadi gelap termasuk fitur yang wajib digunakan. Warna gelap dapat meringankan beban kerja mata pada saat malam hari, namun tetapi dalam batas penggunaan yang wajar. Dark mode di tampilan Facebook sudah aktif, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini, yang terdapat pada menu tampil dan aksesibilitas. Semua elemen objek pada halaman otomatis berubah menjadi gelap dengan warna font yang sedikit kontras. Mode gelap ini tentu sangat berguna bagi user Facebook yang sering aktif pada malam hari. Saya sendiri sudah mencoba tampilan terbaru dengan mode gelap di Facebook, baik itu versi di web browser, PC, laptop, dan versi mobile aplikasi Android. Paling terasa manfaatnya adalah fitur mode gelapnya, karena saya pribadi sering menggunakan Facebook pada malam hari. Bukan berarti mata kita tidak akan lelah, jadi tampilan gelap hanya sedikit membantu meringankan beban kerja mata karena pancaran cahaya layar pada tampilan hitam lebih ringan daripada penuh warna. Berikut ini adalah usability. Yang pertama adalah learnability. Tampilan pada Facebook memenuhi aspek learnability. Tampilannya yang sederhana memudahkan pengguna untuk cepat memahami fitur-fitur di dalamnya. Ditambah lagi dengan menu awal login yang memudahkan bagi pengguna yang sudah pernah login dapat login kembali dengan hanya menekan foto profil. Dengan begitu pengguna tidak perlu repot-repot lagi untuk menginput username dan password. Yang berikut, efisiensi pada website Facebook. Aspek efisiensi sudah memenuhi dikarenakan menu pada Facebook sudah ada namanya Marketplace.
Jadi memudahkan bagi pengguna untuk mencari atau membeli barang atau apapun itu yang dijual di daerah tempat pengguna tinggal. Dan juga dapat menonton berbagai macam film yang terdapat pada menu Watch. Dan masih banyak lagi. Yang berikut adalah memorability. Website Facebook sudah memenuhi aspek memorability. Dengan tampilan yang sederhana membuat pengguna cepat untuk memahami penggunaan pada Facebook, baik sebagai pengguna baru sekalipun. Dan pengguna dapat terbiasa dengan menu-menu di dalamnya, dikarenakan tampilan yang sederhana namun menarik, membuat pengguna dapat mengingat dengan mudah. Untuk error, aspek error terdapat pengguna website cukup rendah dikarenakan tidak banyak link untuk mengetahui sebuah informasi. Yang berikutnya adalah satisfaction. Aspek satisfaction atau kenyamanan terhadap bentuk tampilan sangat baik. Karena tampilannya yang sederhana namun menarik, ditambah lagi adanya mode cerah dan gelap yang membuat nyaman bagi pengguna bila digunakan pada malam hari. Berikut ini adalah visi dan misi dari Facebook. Visi yang dikehendaki dari pemilik Facebook hanyalah menghubungkan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Namun dalam berkembangnya Facebook, ternyata sanggup menghubungkan orang dengan organisasi dan perusahaan. Misi berfokus pada penyediaan teknologi yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan komunitas yang dikenalnya melalui internet. Berikutnya adalah kelebihan Facebook. Kelebihan Facebook yang pertama adalah mudah. Facebook sangatlah mudah untuk digunakan dibandingkan media sosial lainnya. Tampilan Facebook sangat minimalis sehingga mudah untuk dimengerti oleh pengguna Facebook yang baru bergabung. Navigasi Facebook yang mudah juga menjadi poin plus bagi jejaring sosial terbesar ini. Yang kedua, pengguna terbesar. Facebook menjadi juara pertama di antara situs jejaring sosial lainnya, karena Facebook memiliki sekitar 1,44 miliar pengguna aktif setiap bulannya. Seperti dilaporkan Facebook pada bulan April lalu. Yang ketiga, tempat bisnis. Facebook sangat cocok untuk lapak produk yang akan dijual para pembisnis online. Bagaimana tidak? Pembisnis online sangat meraup keuntungan karena jaringan pemasarannya lebih besar. Apalagi Facebook memiliki pengguna yang cukup banyak. Yang keempat adalah aksesibilitas. Pihak Facebook selalu memudahkan penggunanya untuk dapat mengakses jejaring sosial ini, terutama aplikasi mobile Facebook yang tersedia di berbagai sistem operasi, mulai dari Java, BlackBerry, Android, Apple, dan bahkan hanya bermodal HP berfitur internet saja Anda dapat mengakses Facebook. Yang kelima, permainan. Ini merupakan fitur yang menjadi ciri khas Facebook. Fitur ini juga yang menjadi Facebook dapat memperoleh pengguna besar, terutama anak-anak. Jarang sekali situs di jaringan sosial yang menyediakan fitur hiburan untuk penggunanya. Yang keenam, indikator online. Facebook memberikan indikator berupa titik atau dot berwarna hijau pada fitur chat. Fitur ini juga dapat ditemukan di jejaring sosial lainnya. Saya rasa hanya Facebook yang mempunyai indikator seperti ini. Berikut ini kekurangan dari Facebook. Yang pertama, plagiat nama. Kita sulit menemukan mana yang asli dan mana yang palsu, terutama akun selebriti. Atau mungkin juga kita ingin menemukan akun teman kita dengan mencarinya. Akan sulit sekali ketemu dikarenakan banyak sekali pengguna Facebook yang kebetulan mempunyai kesamaan nama sehingga sangat sulit membedakan. Yang kedua, mengganggu belajar siswa. Banyak sekali pelajar Indonesia yang mulai menggunakan Facebook. Hal ini menyebabkan belajar dinomorduakan, karena kemudahan untuk mengobrol dengan pacar atau teman di Facebook, apalagi gratis, tidak seperti SMS yang dikenakan tarif per SMS-nya. Yang ketiga adalah pornografi. Kasus yang sangat parah menjangkit di media sosial adalah kasus yang berkaitan dengan seksual, salah satunya pornografi. Tidak adanya filter konten yang disediakan pihak Facebook membuat jejaring sosial yang berpenghuni anak-anak dan dewasa bercampur aduk. Konten yang seharusnya dilihat orang 18 tahun ke atas malah terlihat oleh anak-anak atau remaja. Baik, sekian dari saya mengenai video analisis interface, usability, dan user experience dalam konteks HCI.
mengenai website Facebook. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Maria Agatha Penante Tufan dengan NIM 2012083 dari Teknik Informatika Strata 1 kelas C. Di tutorial kali ini, saya akan menjelaskan website Kemdikbud.go.id yang telah saya review. Yang pertama, pendahuluan. Website Kemdikbud.go.id adalah sebuah web yang berisi artikel yang sangat simpel dengan layanan serta informasi yang sangat sederhana. Yang kedua, user interface-nya. User interface merupakan suatu sistem yang merupakan bagian terpenting dari setiap program, karena menentukan seberapa mudah program tersebut memberikan respon atau timbal balik dari yang diperintahkan pengguna atau user interface itu sendiri. User interface sendiri selalu dikaitkan dengan tampilan layar, sebab desain yang baik menjadi indikator terpenting untuk membuat pengguna merasa tertarik menggunakan website tersebut. Selain itu, tampilan webnya sangat sederhana, mudah dimengerti, serta tampilan layanan dari masing-masing ikonnya sangat simpel. Contoh kasus mengenai user interface pada gambar, tampilan desain website di samping sangat baik dari segi user interface, sebab tampilan desain sangat simpel, informasi yang ditampilkan tertata rapi, serta informasi publik letaknya di bawah, informasi berupa layanan berita di sebelah kanan, sehingga memudahkan pengguna dalam interaksinya untuk mengetahui informasi yang ada. Selain itu, gambar tampilan atau background-nya ternyata gambar yang dapat berubah-ubah setiap detik berupa informasi, sehingga dapat memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi yang ada dengan mengklik gambar tersebut tanpa harus melalui menu utama. Website dapat dilihat dalam satu tampilan layar monitor, sehingga memudahkan pengguna untuk melihat seluruh tampilan website sekaligus. Yang kedua, usability mencakup 5 hal. Yang pertama, efisiensi. Pada website, aspek efisiensi memenuhi informasi tertata rapi untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan pengguna. Contoh, pengguna membutuhkan informasi dari setiap layanan. Yang kedua, learnability. Sangat mudah digunakan karena setiap layanan sangat simpel, sehingga mempermudah kita bisa melihat informasi dengan tepat. Yang ketiga, memorability. Website memenuhi aspek memorability karena terlalu sedikitnya link untuk mendapat suatu informasi, mengakibatkan memorability atau daya ingat pengguna saat menggunakan lagi menjadi besar atau mudah untuk diingat. Yang ketiga, error. Yang keempat, error. Aspek error terdapat penggunaan website akan rendah karena terlalu sedikit link untuk mengetahui sebuah informasi. Yang kelima, satisfaction. Aspek satisfaction atau kenyamanan terhadap bentuk tampilan sangat baik karena tampilannya terlihat simpel. Yang berikut, user experience. Dari contoh kasus di tampilan website Kemdikbud.go.id, desainnya sangat sederhana dan simpel serta letak menu informasinya tertata rapi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengguna baru atau pengguna lama dalam mengakses untuk mencari satu informasi. Di dalam sini ada visi dan misi. Yang pertama, visi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Yang misinya mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
mewujudkan pelestarian dan memajukan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra, mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengolahan pendidikan dan kebudayaan. Kelebihan dan kekurangan dari web. Yang pertama, kelebihan, tampilan webnya sangat sederhana, mudah dimengerti, serta tampilan layanan dari masing-masing ikonnya sangat simpel. Kelemahannya, linknya terlalu sedikit sehingga informasi yang didapat kurang akurat. Sekian penjelasan singkatnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mary Adelina Fenelda Abuk dengan NIM 20120091 dari kelas C Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang website saya, yaitu liputan6.com. Yang pertama, kita masuk di pendahuluan. Website liputan6.com merupakan situs yang mengaji beraneka ragam informasi pilihan bagi para penggunanya. Situs ini mempunyai slogan yaitu akurat, tajam, dan terpercaya. Di sini tampilan gambar websitenya seperti ini. Kita lanjut ke yang berikut, yaitu tentang Use Interface. Use Interface merupakan liputan6.com Jakarta. Pemerintah kembali memperpanjang PPKM level di Jawa Bali. Melengkap kebijakan ini diterbitkan instruksi Menteri Dalam Negeri, yaitu Inmengradi memperpanjang PPKM nomor 47 tahun 2021. Adapun PPKM diperpanjang mulai hari ini tanggal 5 Oktober sampai tanggal 18 Oktober 2021 mendatang. Inmengradi nomor 47 tahun 2021 antara lain mengatur secara lengkap penerapan PPKM level 4, 3, 2, dan 1 di wilayah Jawa Bali. Salah satunya terkait perjalanan demonstrasi. Seperti ini tampilan gambar websitenya. Yang berikut kita masuk di usability. Ada 5 usability, yaitu yang pertama learnability, yang kedua efisiensi, yang ketiga memorability, yang keempat error, yang kelima satisfaction. Yang pertama, learnability. Seberapa mudah pengguna website liputan6.com yaitu dapat membantu masyarakat memahami dan juga agar mempunyai pengetahuan yang luas mengenai dunia luar. Yang kedua, efisiensi. Seberapa banyak kesalahan yang diperbuat saat pengguna website liputan6.com, yaitu merujuk pada situasi di mana sesuatu itu salah, keliru, dan tidak tepat ataupun salah hitung tergantung di konteksnya. Yang berikut ketiga, memorability. Saat pengguna menggunakan lagi seberapa ingat atau terbiasa terhadap liputan6.com, yaitu peristiwa yang tidak akan terlupakan atau sesuatu yang dimaksud agar tidak dikenangkan. Yang keempat, error. Seberapa banyak kesalahan yang diperbuat saat menggunakan website liputan6.com, yaitu merujuk situasi di mana sesuatu itu salah, keliru, tidak tepat, ataupun salah hitung. Yang berikut, satisfaction. Seberapa nyaman pengguna website antara
antara website liputan6.com tersebut. Kemudian kita masuk di yang berikut, use experience. Di dalam use experience ada dua, yaitu kekurangan dan kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kekurangan dari use. Hari ini Polres Metro Jakarta Pusat pada momen kekurangan dari use experience yaitu membagikan bunga kepada anggota TNI yang berjaga di depan istana dengan maksud dan harapan agar TNI bisa jaya ke depan. Terus yang berikutnya, kelemahan, yaitu secara upacara peringatan HUT TNI di halaman Istana Kepresidenan selesai Selasa tanggal 5 Oktober 2021, para Polwan kemudian mendatangi anggota TNI yang di tengah bertugas di Jalan Merdeka Utara serta membagikan bunga mawar merah dan putih. Sekian dari website saya kali ini. Terima kasih. Halo, nama saya Linus Efrianus Amakian, NIM 20120116. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisa interface, usability, dan user experience dalam konteks HCI. Saya mengambil website bankmandiri.co.id. Nah, dahulunya untuk web ini sendiri, tampilan webnya lebih bagus, rapi, warnanya bervariasi, tetapi tidak terlalu mencolok dan tetap menarik dan terkesan lebih mewah. Tetapi untuk menu-menu yang terdapat di dalamnya, seharusnya guna hyperlink yang warnanya lebih cocok agar terlihat dengan jelas. Ya, bisa dilihat gambarnya. User interface. User interface merupakan tampilan visual dari sebuah produk yang berfungsi untuk menjembatani sistem dengan user atau pengguna, di mana tampilan user interface bisa berupa warna, bentuk, serta tulisan yang didesain dengan semenarik mungkin. Namun secara sederhana, user interface dapat diartikan sebagaimana tampilannya suatu produk dilihat oleh pengguna atau user. Usability terdiri dari 5, yaitu learnability. Pada tampilan memenuhi aspek learnability, di mana pengelompokan informasi berdasarkan letaknya akan dapat dengan mudah memahami pengguna yang pertama kali melihat atau belum pernah lihat sebelumnya. Gambar tersebut juga mempunyai akun pada Bank Mandiri, biasanya login, dan pada gambar tersebut tertera bahwa Bank Mandiri bisa diakses oleh user secara online dan yang pasti disertai fitur demonya. Jadi pengguna tinggal melihat di sebelahnya mana informasi yang diinginkan. Yang kedua, efisiensi. Pada website Bank Mandiri, aspek efisiensi sudah memenuhi informasi, tetapi tetap tertata rapi, dan ketika diketik tidak banyak link untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan pengguna. Yang ketiga, memorability. Website Bank Mandiri sudah memenuhi aspek memorability. Tidak banyak link untuk mendapatkan suatu informasi, sehingga pengguna dapat mengingat langkah-langkah untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan mudah. Dan jika lupa website Bank Mandiri, kita tinggal searching di Google dengan keyword Bank Mandiri, atau kita bisa menghubungi call center untuk lebih detailnya. Yang keempat, error. Aspek error terdapat pengguna website cukup rendah karena tidak banyak link untuk mengetahui sebuah informasi.
Yang kelima, stativation. Untuk stativation atau kenyamanan terhadap bentuk tampilan sangat baik karena tampilannya terlihat simpel dan cukup mudah dipahami oleh user yang belum pernah mengakses pada website tersebut, juga menampilkan kurs dunia yang selalu update. Berikutnya, user experience. Dari tampilan website bankmandiri.co.id lebih bagus, rapi, warna yang bervariasi, tetapi tidak terlalu mencolok dan tetap menarik, dan terkesan lebih mewah. Tetapi untuk menu-menu yang terdapat di dalamnya, seharusnya guna hyperlink yang warnanya lebih cocok agar terlihat dengan jelas. Visinya menjadi partner finansial pilih utama Anda. Misinya menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Yang berikutnya, kelebihan dan kekurangan dari website itu sendiri. Pertama, kelebihannya. Tampilannya yang lebih lengkap. Tampilan Bank Mandiri lebih lengkap dan lebih enak dipandang dibandingkan dengan tampilan Mandiri Internet sebelumnya. Kedua, One Access. Kelebihan Mandiri One yang kedua, kita cuma butuh satu akses saja, yang namanya user ID dan satu PIN. Untuk login, baik itu login di Mandiri Online Web maupun Mandiri Online App, seperti telah saya tuliskan sebelumnya. Untuk mengakses Mandiri Online ada dua cara, Mandiri Online Web dan Mandiri Online Aplikasi, atau melewat aplikasi di HP. Untuk login di keduanya cuma butuh satu user dan satu PIN. Yang ketiga, keamanan transaksi. Adanya teknologi metode autentifikasi terbaru memberikan keamanan dan kenyamanan kepada nasabah. Kita nggak perlu lagi menggunakan token untuk berinteraksi di internet banking. Cukup dengan menggunakan fitur mobile aplikasi profile pada aplikasi Mandiri Online. Yang keempat, transaksi online. Dengan adanya Mandiri Online, kita bisa membayar apapun dimanapun kita berada tanpa terkait waktu dan jarak, asalkan ada koneksi internet. Kita bisa transfer uang baik sesama rekening Mandiri maupun bank lain lewat Mandiri Online. Yang kelima, bisa buka rekening baru. Dengan adanya Mandiri Online, kita bisa membuka rekening deposito dan tabungan rencana secara langsung lewat Mandiri Online ini, tanpa perlu datang ke cabang Bank Mandiri. Yang terakhir, kelemahannya cuma satu, ya. Jika kita menggunakan Mandiri Online Web, saat kita berinteraksi, sales kodenya nggak muncul di layar gadgetnya kita, ya. Tapi dikirimkan lewat SMS. Karena dikirim lewat SMS ini maka menambah biaya juga, meskipun biaya masih di bawah 1.000 per transaksi. Cuma kalau sering berinteraksi menggunakan Mandiri Online Web ini, lama-kelamaan mikir juga biaya SMS yang keluar. Sekian dan terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Nita Lurukulu, NIM 20120112, kelas C Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan mempresentasikan website saya adalah website Telegram. Yang pertama adalah user interface. User interface ini yang pertama adalah tampilan. Telegram memiliki tampilan yang cukup menarik sehingga banyak tersedia untuk beragam sistem operasi seperti Android, iOS, Windows,
Phone, Ubuntu, dan TOS, serta perangkat komputer seperti Windows, Mac OS X, dan Linux. Dengan Telegram, pengguna dapat saling berkirim pesan, teks, foto, video, audio, dokumen, stiker, dan beragam tipe berkas lainnya. Menu. Telegram memiliki menu-menu yang bersifat umum sehingga pengguna atau user bisa langsung masuk ke halaman agar pengguna melihat dan mudah mendapatkan informasi. Yang berikut, kontras. Keuntungan dan keserasian adalah untuk memperkuat suatu interface. Tampilan pada Telegram sangat menarik karena memiliki unsur kontras yang digunakan oleh semua kontras dalam web ini. Hampir semua kontras memiliki tampilan warna yang berbeda-beda. Yang berikut adalah pointer. Pada Telegram, kita dapat menempatkan diri sebagai pengguna atau user dengan mendaftar atau membuat akun menggunakan nomor telepon atau email agar bisa mengirim pesan atau teks kepada yang lain. Yang berikut, user-friendly. Telegram dapat dikatakan user-friendly karena memiliki tampilan yang cukup menarik, mudah dioperasikan, karena memiliki menu-menu yang lengkap, mudah dipelajari, sehingga pengguna merasa senang mengunjungi Telegram untuk mencari dan mendapatkan informasi. Usability. Learnability. Telegram adalah kemudahan yang dapat dipelajari bahkan oleh user tingkat pemula untuk dapat memulai suatu interaksi yang efektif dan bisa mendapatkan performa yang maksimal. Yang berikut adalah efisiensi. Karena pengelompokan informasi yang mempermudahkan user untuk mencari informasi, maka membuat user dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Jika pengguna ingin menginput informasi berita di website ini, user harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang berikut, memorability. Memorability ini antara muka dengan menempatkan pengelompokan kategori di halaman home membuat user dapat dengan mudah mendapatkan dan mencari informasi. Yang berikut, errors. Errors ini bisa dibilang user tidak akan melakukan kesalahan dalam pengisian dan sejenisnya, sebab situs ini tidak ada fasilitas dengan sistem kecuali login atau masuk. Yang berikut adalah scientification. Jika user bertujuan untuk mencari informasi atau berita, maka situs ini merupakan situs yang memuaskan. Pengelompokan informasi berdasarkan kategori tertentu, maka menu Telegram akan dicetak serta merupakan hal yang sangat membuat saya pribadi merasa puas terhadap antarmuka. Yang berikut adalah user experience.
Kemampuan dan keterbatasan situs. Saat pertama kali Anda mendaftar Telegram atau Signal, Anda diminta untuk memasukkan nomor telepon dan menerima SMS untuk mendapatkan kode verifikasi, sama seperti di WhatsApp. Metode SMS verifikasi ini di WhatsApp telah terbukti memiliki celah. Orang lain bisa membajak akun WhatsApp dengan mencuri kode verifikasi dengan metode SIM swaps dan sebagainya. Isi tampilannya. Di sini, di setiap menu memiliki pilihan menu sesuai pengelompokan seperti pada menu di gambar. Telegram dikembangkan oleh perusahaan Telegram Informasi dan lain-lain. My Idea. Menurut saya, Telegram adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu pengguna atau user untuk mendapatkan informasi berupa dalam bentuk teks atau pesan, gambar, video, dan sebagainya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam presentasi saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irene Intan dos Santos de Araujo, NIM 2012094. Saya dari kelompok 3. Di sini saya sudah menginterface tentang website Lazada. Lazada berasal dari bahasa Spanyol yang berarti putaran loop. Lazada, nama yang sangat bagus dan cocok untuk suatu website yang berhubungan dengan bidang layanan atau produksi, yaitu perusahaan jual beli multinasional yang menyediakan berbagai keperluan secara online. Nama yang cukup simpel dan mudah diingat. Nama Lazada sudah sangat melekat di otak masyarakat. Apabila seorang ingin berbelanja online, elektronik, dekorasi rumah, hobi, dan produk kecantikan, pasti yang muncul pertama kali di pikiran masyarakat adalah Lazada. User Interface. User Interface atau I/O merupakan suatu sistem yang merupakan bagian terpenting dari setiap program tersebut, memberikan respon atau timbal balik dari yang diperintahkan pengguna user interface. User interface sendiri selalu dikaitkan dengan tampilan layar save, sebab desain yang baik menjadi indikator terpenting untuk membuat pengguna merasa tertarik menggunakan website tersebut. Contoh khusus mengenai user interface pada gambar tampilan desain website di atas adalah lazada.co.id. Sangat baik, karena ketika pertama kali kita masuk ke website Lazada, maka akan disungguh dengan tampilan yang menarik dan simpel, dengan tema biru dan putih. Pada homepage web Lazada, lebih mengutamakan mesin atau program pencairan elektronik, dekorasi rumah tangga, hobi, dan produk kecantikan dan fashion, tanpa terlihat menarik dengan adanya gambar-gambar benar dan juga icon-icon sebagai pelengkap dan juga memudahkan user untuk lebih memahami. Usability. Learnability. Pada tampilan memenuhi aspek learnability, di mana pengelompokan informasi berdasarkan letaknya akan dapat dengan mudah dipahami pengguna yang pertama kali melihat. Efisiensi. Pada website lazada.co.id, aspek efisiensi memenuhi informasi tertata rapi untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan pengguna. Memorability. Website lazada.co.id memenuhi aspek memorability karena terlalu sedikitnya link
untuk mendapat suatu informasi mengakibatkan memorability atau daya ingat pengguna saat menggunakan lagi sangat besar atau mudah diingat. Error. Aspek error terhadap pengguna website lazada.co.id cukup rendah karena tidak banyak link untuk mengetahui sebuah informasi. Static function. Aspek static function untuk kenyamanan terdapat bentuk tampilan sangat baik karena tampilannya terlihat simpel dan cukup mudah dipahami. User experience. Visi menjadi tempat belanja online yang terpercaya dan memberikan kualitas terbaik dari segi mutu maupun pelayanan terhadap konsumen. Misi melayani segala kebutuhan pembeli baik mulai dari pemesanan hingga pengiriman. Kelebihan dan kelemahan dari lazada.co.id. Kelebihan, belanja di Lazada beraneka ragam produk tersedia. Banyak diskon menarik, website yang user friendly, bebas ongkir kirim, bebas COD, pengiriman barang cepat. Kekurangan, konfirmasi pembayaran cukup lama, fasilitas COD masih belum bisa di banyak kota. Baik, sekian dari pembahasan user interface saya. Sekian dan terima kasih.